Skandal Evergrande versi China dari Lehman Brothers. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bagaimana perusahaan pengembang properti Evergrande Group bisa menjadi perusahaan berhutang paling besar di dunia? Tahukah Anda berapa besar hutang Evergrande? Jawabannya hampir 2 triliun yuan atau sekitar 2% dari GDP China, atau lebih dari pendapatan GDP per tahun Vietnam yang sekitar 1,8 triliun yuan di tahun 2020 dengan penduduk lebih dari 100 juta populasi. Bagaimana bisa suatu perusahaan seperti Evergrande sampai bernasib demikian? Apa yang telah mereka lakukan sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman telah mendengar tentang berita Evergrande yang mengejutkan Financial Global belum lama ini, dan banyak yang ingin tahu bagaimana nasib dan perkembangan selanjutnya untuk perusahaan real estate terbesar kedua di China berdasarkan penjualan dan telah mengembangkan proyek di lebih dari 170 kota. Terima kasih kepada beberapa teman Ricky yang menganjurkan untuk sekilas membahas perkembangan lebih lanjut tentang krisis Evergrande yang sangat berpotensi mengguncang pasar keuangan global, seperti halnya Lehman Brothers di tahun 2008. Ricky yakin banyak teman-teman pasti telah mendengar berbagai macam versi apa bisnis Evergrande dan bagaimana bisa sampai ke tahap kebangkrutan seperti sekarang ini. Jadi, Ricky akan sekilas berbagi tentang pandangan dangkal saya tentang bagaimana nantinya nasib atau solusi dari Evergrande itu sendiri, atau para investornya, termasuk yang paling penting bagaimana sikap pemerintah pusat Beijing sebagai badan pengawas regulator. Beberapa saat yang lalu, bos besar Evergrande bernama Xi Jiayin mengatakan bahwa dia boleh kehilangan segalanya. Namun, para investor Evergrande tidak boleh demikian. Apakah Anda percaya? Dalam sepekan terakhir, popularitas skandal Evergrande semakin melejit. Hal ini dikarenakan berbagai tindakan kecil di belakang perusahaan terus-menerus terekspos. Misalnya, beberapa general manager dan direktur eksekutif Evergrande menarik keluar semua investasi dalam perusahaan pada akhir Mei yang lalu, dengan alasan ada keadaan darurat di rumah, kekurangan uang, dan sebagainya. Kesepakatan rahasia atau secret deal semacam ini tentu saja merugikan para investornya. Akibatnya, banyak investor mulai panik dan menuntut Evergrande untuk membayar di muka semua investasi mereka. Itulah sebabnya terjadilah krisis paling mengkhawatirkan di industri keuangan China dan dunia. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib Evergrande nantinya? Who will be the largest winner? Bos besar Evergrande Xi Jiayin, atau para investor nantinya, atau badan pengawas regulator? Seperti kita ketahui, bisnis properti berkaitan sangat erat dengan industri perbankan dan merupakan aset keuangan terpenting bagi setiap negara, seperti halnya China saat ini. Akibatnya, skandal ini telah menjadi permainan tiga pihak. Pihak pertama, Evergrande Group itu sendiri, yang merasa sendiri sangatlah penting. Too big to fail, karena mereka terlalu besar untuk tidak boleh bangkrut. Bagi Evergrande, investor itu tidaklah penting. Jadi, para regulator dan lembaga keuangan harus menemukan cara untuk menyelamatkan Evergrande. Kedua, investor merasa Evergrande itu tidaklah penting dan mereka lebih penting, sehingga para regulator dan lembaga keuangan harus menemukan cara untuk menyelamatkan para investor. Sedangkan pihak ketiga, badan regulator Beijing, merasa Evergrande tidaklah penting. Demikian pula halnya dengan para investor juga tidak penting. Hal ini dikarenakan keserakahan Evergrande sendiri yang selalu berspekulasi meningkatkan leverage, ataupun investor sendiri yang mudah percaya pada manajemen keuangan hasil tinggi dalam bisnis properti real estate. Badan regulator memberikan waktu untuk bos Evergrande menggunakan uangnya sendiri untuk merendamkan masalah. Jadi, menurut pengalaman Ricky sekian lama di China,
Melihat temperamen orang China yang konsisten, konsesi adalah kemungkinan solusi terbesar untuk krisis ini. Bos besar Evergrande harus menarik harta kekayaannya sendiri untuk menyelesaikan sebagian dari hutangnya. Dan para investor sendiri harus menanggung sebagian dari kerugiannya. Sedangkan Badan Otoritas Pengawas mengizinkan beberapa BUMN dan perusahaan pemerintah pusat untuk mengambil alih aset Evergrande yang lebih bersaing untuk dioperasikan sendiri. Terus terang, skandal tragedi Evergrande sudah menjadi takdir dari awal. Akar penyebabnya adalah Evergrande telah salah menilai situasi. Tentu saja, kesuksesan sebelumnya berasal dari hoki pertaruhan yang bagus. Tetapi kali ini, karena salah prediksi, mereka harus kalah dan kehilangan segalanya. Perekonomian China menghadapi periode peralihan yang cukup menyakitkan pada tahun 2014 sampai 2015. Mungkin karena kebijakan perusahaan, atau mungkin ada bimbingan orang hebat di belakangnya, ataupun kemungkinan pemikiran yang sangat mendalam dari bos Evergrande itu sendiri. Evergrande membeli dan menumpuk banyak tanah di kota-kota tingkat ketiga dan keempat China. Sebagai hasilnya, kenaikan harga tanah beberapa tahun kemudian telah membuat Evergrande cuan banyak uang, dan langsung menjadi perusahaan real estate terbesar di China. Kali ini, mereka masih berjudi, bertaruhan bahwa negeri tirai bambu yang tidak lagi mengizinkan bisnis properti dispekulasi, Evergrande masih bisa dimanjakan dan mendapat keuntungan besar seperti di masa lalu. Keberhasilannya di masa lalu telah membentuk kebiasaan pemikiran bahwa dengan cara leverage, masih bisa cuan banyak uang. Namun, yang mungkin tidak mereka sadari adalah bahwa sejak tahun 2017, larangan untuk berspekulasi dalam properti bukanlah suatu kebijakan, melainkan suatu garis bawah pemerintah yang tidak boleh dipijak. Itu adalah suatu prinsip dan suatu aspirasi yang tak tergoyahkan. Perusahaan real estate mencukur bulu domba atau istilahnya memanen kekayaan masyarakat umum tidak boleh dilanjutkan lagi. Perubahan besar yang tidak pernah terlihat dalam satu abad ini berarti bahwa kapal besar negeri raksasa seperti China sedang menyesuaikan arah barunya. Meskipun penyesuaian ini kadang terkesan lambat, kecil, dan sulit untuk dipahami. Namun ia terus berpegang pada rencananya untuk terus berlayar, bertahan, tegas, dan tidak dapat diubah. Ekspansi radikal dan utang tak berujung Evergrande akhirnya harus dilunasi. Ketangguhan semacam ini adalah pembatasan dan revolusi bagi spekulan dan perlindungan bagi rakyat jelata. Kita mungkin bisa melihat gedung-gedungnya yang tinggi atau melihat perjamuan mewah Evergrande terhadap tamu-tamunya. Dan kemudian sekarang kita melihat gedung-gedungnya mulai beruntuhan. Setiap zaman akan melahirkan seorang pahlawan. Demikian pula halnya peluang juga akan menghilangkannya dalam iterasi yang cepat. Belajar adalah PR dan pelajaran seumur hidup bagi kita semua. Jadi, sering-sering mampir ke channel Ricky untuk berbagi pengetahuan Anda melalui komen dan saran supaya kita bisa saling belajar dan maju bersama. Hal yang paling penting di dunia ini bukanlah di mana kita berada saat ini, melainkan kemana kita akan pergi nantinya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!